Awal tahun 2022, tempat ini sempat menghebohkan Indonesia. Di Tondano, Sulawesi Utara inilah Museum Holocaust yang menggambarkan pembantaian umat Yahudi di Eropa secara resmi dibuka. Di samping Museum Holocaust, terdapat Sha'ar Hashamayim, sinagog tempat peribadahan umat Yahudi. משה ובני ישראל את השיר העוז לאדוני ויאמרו לעמוד השיר על אדוני כי גאה זוז ורקבות רמת וים הסירה ושמחתיה ויהי לישוע וכאלי Usai ritual peribadahan, Rabbi Yaakov Baruch berbincang dengan saya mengenai berbagai hal tentang Yahudi di Nusantara. Memang tidak mudah ya awalnya, seperti kita tahu banyak terjadi kontroversi, tapi ternyata intinya itu hanya kesalahpahaman, misunderstanding aja. Setelah saya membuka komunikasi dengan pihak-pihak yang tadinya menolak, ternyata mereka kembali berbalik untuk bisa saya bilang memahami sehingga kenapa saya bikin museum ini dan tidak lagi mempersoalkannya. Dan setelah proses tersebut saya sangat senang dengan saya melihat banyak kunjungan anak-anak sekolah kemari, baru kunjungan mahasiswa teologi Kristen atau juga mahasiswa dari IAIN, dari Muslim. Banyak yang belajar tentang sejarah Holocaust ini gitu. Tujuan saya membuka Museum Holocaust ini bukan hanya untuk melawan antisemitisme saja, tapi saya gunakan Holocaust sebagai pelajaran bahwa kita tidak boleh memusuhi siapapun. Jadi gerakan Islamofobia, Kristenfobia itu tidak boleh kita biarkan, harus kita lawan bersama karena kebencian itu bisa mengarah kepada terjadinya Holocaust. Seperti ini kalau kita biarkan. Itu yang kita tolak bersama-sama ya. Tolak gitu. Jadi Holocaust ini bisa menimpa siapa saja. Ketika kita mengunjungi museum ini tidak otomatis menjadi Yahudi ya? Ya tentu. Orang ke museum Monas juga kan otomatis jadi orang Betawi kan, atau tapi bisa belajar sejarah Indonesia di sana. Dan saya menyesalkan adanya sekelompok orang yang menyatakan Holocaust itu hoax, tidak pernah terjadi. Saya saksinya sendiri karena saya baru saja kembali dari beberapa kamp konsentrasi yang saya kunjungi. Saya lihat di Jerman, di Polandia seperti apa bangsa kami diperlakukan, keluarga nenek saya diperlakukan oleh rezim Nazi. Itu benar-benar terjadi gitu loh. Jadi saya hanya ingin mengedukasi saja, stop pemujaan terhadap kelompok-kelompok pelaku kekerasan seperti ini gitu. Sebenarnya kalau dari agama Yahudi sendiri, ini kita pengen tahu nih, ini di Indonesia posisinya seperti apa sih Rabbi sekarang? Banyak masyarakat Indonesia yang tidak tahu bahwa agama Yahudi itu sebenarnya diakui. Agama Yahudi ya. Bahkan Departemen Agama selalu mengatakan mereka mengakui semua agama yang ada di Indonesia. Selain 6 agama itu. Dan di dalam Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 65 disebutkan di penjelasan pasal 1, selain 6 agama yang ada di Nusantara, ada juga agama lain seperti Yahudi, Zoroaster, dan Shinto. Ini diakui mendapat perlindungan yang sama, perlindungan dari pasal 29 Undang-Undang Dasar tahun 45 yang mengecualikan dan membedakan kita tidak mendapat fasilitas seperti 6 agama lain. Nah, berarti kalau menurut sejarah sebenarnya dalam tanda petik saudara kita yang sesama WNI juga ada yang beragama Yahudi ya? Jelas ada warga negara Indonesia yang menganut agama Yahudi karena agama Yahudi ini meskipun sangat sulit untuk dipeluk, tapi juga memungkinkan orang untuk bisa memeluknya gitu loh. Sampai saat ini jumlahnya mungkin masih sedikit, tapi kira-kira berapa sih Rabbi dan tersebar di mana saja?
Penganut agama Yahudi yang warga negara Indonesia belum banyak, yang masih di bawah 100 lah bisa saya bilang. Tapi banyak ada di Tondano sendiri yang datang ibadah di sini, banyak yang tinggal di Manado juga, dan juga ada di kota-kota lain ya, seperti di Surabaya, di Jakarta, juga ada di Bali, tapi umumnya banyak juga ekspatriat gitu. Ekspatriat Iya, ya? Okay. yang warga lokal banyaknya di Sulut sini dan Jakarta. Kalau kita mau mengetahui bagaimana sih keberagaman dari kacamata agama Yahudi? Agama Yahudi itu uniknya adalah satu-satunya agama yang mengajarkan bahwa orang di luar Yahudi tidak perlu masuk agama Yahudi untuk bisa masuk surga. Jadi agama Yahudi itu bukan agama dakwah atau agama misioneri. Kita tidak mengajak orang untuk berpindah agama. Dalam keyakinan Yahudi, Anda yang hidup soleh pada ajaran agama Anda bisa masuk surga tanpa harus memeluk Yahudi. Karena surga terbuka buat siapa saja dalam ajaran agama Yahudi. Oke, lalu apa pentingnya dalam tanda petik ya, kemudian mengetahui dan bahkan sampai memeluk Yahudi kalau seperti itu? Pentingnya karena saya terlahir dari ibu dan nenek Yahudi. Sehingga bagi kami yang lahir secara dari bangsa Yahudi, ketika kami tidak melakukan perintah yang Tuhan perintahkan kepada nenek moyang kita di atas Gunung Sinai, maka akan datang yang namanya segala hukuman dari Tuhan. Karena kita dianggap melalaikan. Beda dengan orang lain yang tidak lahir secara Yahudi dan tidak memeluk Yahudi, mereka bebas. Bagaimana agama Yahudi memandang Muslim misalnya, memandang Kristiani misalnya, atau agama-agama Semitis yang lain? Ada salah satu rabi saya bilang bahwa lahirnya agama Kristen dan Islam itu adalah cara Tuhan untuk mengenalkan Taurat ke bangsa-bangsa lain. Sebab sebelumnya Taurat itu kan hanya dimiliki oleh bangsa Yahudi. Tapi dengan adanya dua agama ini, ya Tuhan membuat dua agama ini sebagai jalan bahwa Taurat itu dikenalkan ke bangsa-bangsa. Makanya kita tahu umat Muslim nggak boleh makan babi, atau umat Kristen memiliki hari raya seperti Paskah dan lain-lain. Itu semua kita yakini itu berasal dari kitab suci Yahudi sebelumnya. Yang sering rame orang kadang itu mengaitkan antara Yahudi dan Israel. Sekali lagi, ini sebenarnya seperti apa sih? Karena orang belum bisa membedakan antara politik dan agama. Kalau di Yahudi kita pure hanya untuk menjalani tradisi agama, karena Tuhan katakan ya haruslah kamu melakukannya sebagai orang Yahudi kan. Sementara kalau urusan dengan Israel, saya juga nggak mau bersikap dalam artian bahwa saya juga harus sampai sejauh memusuhi ya. Kenapa? Karena kami pun kalau melakukan ziarah tuh ya ke Israel gitu loh. Jadi kami menjaga juga tidak karena kita tahu negara kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel, sehingga kita tidak boleh mengeluarkan statement atau melakukan suatu hal yang bisa disinyalir melanggar hukum nanti gitu. Itu yang kita jaga kan. Iya. Jadi jangan disama-samakan ya gitu. Ya, jangan disama-samakan. Tapi kami juga tetap dalam artian kami tidak mau menyerang atau melecehkan negara manapun, karena ya kami tahu bahwa memang sebagai seorang Yahudi kami tetap membutuhkan kontak dan hubungan dengan teman-teman Yahudi lain yang ada di Israel gitu. Oke. Ini perlakuan negara terhadap penganut Yahudi gimana, Rami? Seperti saya katakan sebelumnya, negara memang masih antara menganggap dan tidak menganggap ya, dalam arti masih ada hal yang digantung lah. Karena memang kami ini bisa dibilang mikro minority ya, sangat-sangat sedikit, sangat kecil. Sebab sekali lagi kita tidak mencari pengikut kan. Sehingga dengan sedikit kita yang ada, tapi memang kita selalu menjaga bahwa kemanapun kita pergi kita patut menunjukkan bahwa kita menganut agama ini dengan baik, dan juga perlu kita kenalkan. Jadi orang tahu tentang keyakinan Yahudi itu seperti apa. Ini negara sudah mau masuk ke perhelatan besar namanya pemilu. Apakah harapan untuk segeralah akui Yahudi sebagai agama resmi di Indonesia? Ada harapan itu? Tentu ada, tapi saya juga tidak mau buru-buru. Tidak perlu KTP saya ditulis Yahudi gitu. Oh, sekarang apa KTP-nya ini? KTP saya kan kepercayaan masih ditulis. At least saya tidak menulis nama agama. Untuk ditulis Yahudi pun saya justru yang deg-degan nanti gitu loh. Karena jadi lebih baik dengan kepercayaan itu masih dalam nuansa yang membuat orang bingung ini apa gitu. Tapi kalau ditulis Yahudi pasti akan jadi kontroversi. Itu yang saya tidak perlu kejar ke arah situ dulu. Buat saya kami bebas ibadah, tidak diganggu orang atau pemerintah. Cukup, ya? Ini udah lebih dari cukup. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Utara,
Kiai Haji Abdul Wahab Abdul Ghafur mengungkapkan, eksistensi agama Yahudi memang diakui sebagai agama samawi atau turun dari langit, dan bukan tidak mungkin juga akan diakui sebagai agama resmi di Indonesia. Jadi kalau kita lihat dari segi itu, ya memang agama itu di mana-mana mesti ada ya, apalagi kita agama samawi. Nah, jadi agama samawi cuma memang kebetulan agama itu sudah ada, ya belum diakui oleh pemerintah. Nah itu kira-kira kenapa belum diakui ya kayak ya? Nah itu pemerintah itu ya kita tidak tahu itu dari kemana. Mungkin salah satunya apanya umatnya masih sedikit. Ya. Yang kedua mungkin belum ada permintaan dari mereka itu, dan juga tempat ibadahnya itu belum. Mungkin tempat ibadahnya baru ada di Tondano itu, di Tondano itu. Jadi barangkali belum. Tapi lambat laun itu ya pasti. Kalau umat itu sudah banyak, ya kan, agama itu. Ya itu agama Yahudi. Ini agama Yahudi, Islam itu mengakui adanya agama Yahudi. Jadi artinya kalau misalnya suatu hari misalnya umatnya bertambah dan kemudian ada usulan untuk menjadikan agama resmi, mungkin aja. Ya mungkin aja. Nah, sebab kan kita negara ini kan negara Pancasila. Iya. Jadi kalau kembali kepada Pancasila itu kan untuk manusia atau umat bangsa Indonesia, rakyat Indonesia itu bebas beragama. Ya, bebas agama. Sebenarnya bukan cuma Yahudi yang ada di Indonesia yang belum diakui, tapi agama-agama yang lain juga banyak. Bahai dan lain sebagainya itu kan. Bahkan Bahai saya dengar waktu Menteri Agama sebelum Menteri ini sudah pernah mengajukan, tapi belum juga diakui ya. Kadang-kadang orang itu tidak bisa membedakan mana Israel, mana Yahudi. Ya, Digebiah-uyah. Gimana tuh Kiai? Jadi saya sudah ke sana, saya juga dalam pengertian di sana saya juga banyak dialog dengan para tokoh-tokoh ya di sana itu, dengan imam masjid ya, di Masjidil Aqsa. Nah, jadi sebenarnya itu Yahudi yang betul-betul Yahudi itu justru mereka itu menantang juga penjajahan. Mereka suka damai. Mereka juga sering demo ya kepada pemerintahnya. Nah, jadi yang ada ini Zionis. Nah, jadi itu Yahudi yang betul-betul Yahudi yang agama dengan Zionis. Ya. Sama ya kan, sama juga di Cina begitu. Di Cina itu semua agama Islam ada, agama Kristen ada, agama Konghucu ada, agama. Tapi pemerintahnya itu lain. Jadi memang ada yang ditindas, ada yang seperti politik belah bambu. Dalam beberapa pilkada, kita tahu di Jakarta, terus juga ada isu agama yang dalam pilpres, ada fitnah segala macam. Ini kan habis ini 2024 ini Kiai. Kira-kira menurut Kiai bakal memanas atau enggak ini? Pemilu itu akan memanas, tapi saya sampaikan boleh berbeda bendera, tetapi silaturahim tetap di sebab dalam Islam ini ada yang namanya as-siyasatul islamiyah. Politik ya? Politik. Wah, tapi kalau politik yang santun, politik yang itu, jadi orang banyak itu menyalahkan politik itu bagaimana ya? Tidak menghasut, tidak menghina atau dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya ada caleg ternyata itu orang Yahudi, silakan aja bertempur dengan. Silakan mau hikasi di sini kan begitu. Justru banyak yang Muslim tumbang, yang banyak itu yang naik, yang jadi itu dari mereka. Aktivis keberagaman Manado yang juga ketua Yayasan Al-Hikam Cinta Indonesia, Taufik Bilfakih menilai kehadiran Yahudi dan agama-agama lokal justru perlu mendapatkan apresiasi, bukan malah dicurigai. Jangankan Yahudi yang menjadi agama dunia ya, ada juga agama-agama lokal di Sulawesi Utara yang sebenarnya punya eksistensi.
bagi kami ini perlu dirayakan gitu kan, perlu kita apresiasi dan perlu kita mendialogkan untuk mempertemukan antara kita secara internal dan juga kelompok-kelompok yang berbeda. Oke, apakah tidak ada kekhawatiran nanti Yahudi menjadi besar terus banyak menyahudikan orang gitu? Rabi itu waktu itu sempat saya tanya juga, cuma dia bilang ngapain mau masuk Yahudi, karena Yahudi ini cara mengkonversinya itu tidak seperti minta maaf di Islam yang mengucapkan 2 kalimat syahadat sudah muslim tuh, ya kan? Rumit memang kalau mau. Ada konversi yang menurut konversi itu sangat beragam, disuruh melatih dulu, disuruh menunggu 1 tahun dulu, disuruh belajar lagi, ya ribet. Orang yang rencana mau dapatkan hidayah malas lagi gitu. Oke, berarti harusnya tidak perlu ada kekhawatiran. Iya, nggak perlu bagi saya. Santai aja, bro. Yes, kualitas keimanan seseorang itu bukan dilihat dari sejauh mana dia dipertemukan dengan hal-hal yang bersifat berbeda. Ya kalau memang iman Anda adalah iman yang tidak bisa diganggu gugat, maka walaupun ada simbol-simbol agama lain, ya kita nggak akan pernah merasa mendapatkan hidayah gitu. Ada orang yang tidak pernah bersentuhan langsung dengan agama tertentu, tiba-tiba lagi tidur bangunnya dapat hidayah. Tapi secara sosial, hak-hak kawan-kawan Yahudi yang ada di Indonesia harusnya diperlakukan gimana sih kalau secara sosial, kenegaraan dan seterusnya itu? Ya, itu perjuangan kita semua, terutama kita-kita yang memang ingin meramaikan dan merayakan isu-isu keragaman. Artinya negara juga harus memisahkan ya antara, karena Indonesia kan tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Nah, itu harus dipisahkan juga gitu. Benar, saya setuju itu. Jadi dengan masalah ini artinya kita juga ke depan berharap bahwa teman-teman komunitas Yahudi yang ada di Indonesia, terutama di Sulawesi Utara, mereka juga diberlakukan sebagai warga negara dalam hal ini, termasuk hal-hal yang sifatnya administratif, KTP misalnya. Kalau itu kan teman-teman penganut Yahudi saya lihat cuma disebut sebagai penganut kepercayaan. Padahal kan Yahudi itu menjadi agama resmi kan sebenarnya bagi kalangan tertentu dan bagi negara-negara tertentu, termasuk sebenarnya di Indonesia itu dalam catatan sejarah Yahudi sebenarnya masuk dalam kategori agama yang seharusnya dipersepsikan sama dengan agama-agama lain gitu. Ini penting ini ya, pemerintah yang punya wewenang. Iya, oke. Harusnya harusnya merekonstruksi ini. Jadi kembali membaca Yahudi sebagai bagian dari sebuah elemen bangsa dan juga agama yang perlu diapresiasi sebagaimana keberadaan penganut-penganut agama lain. Meskipun jumlahnya nggak banyak. Itu soal banyak dan tidak kan urusan lain, tapi dia punya hak warga negara, ya kan, yang kemudian dengan identitas keyakinannya itu harus kita hormati, termasuk dalam urusan-urusan administrasi, KTP, pernikahan, semua. Coba diberikan ruang. Yang salah ini kan ketika ada orang menganut agama tertentu kemudian punya ajaran yang bermaksiat, yang menyimpang banget. Kalaupun menyimpang juga harus tafsir juga nih Mas Kenny, karena kadang-kadang menyimpang menurut jenengan, enggak menurut saya gitu kan. Jadi perlu juga, Kalau untuk pemerintah ke depan 2024, kira-kira apa yang menjadi PR besar menyangkut apa yang kita bicarakan tadi? Kita butuh mereka yang nanti terpilih sebagai baik itu wakil rakyat di legislatif atau di kepala daerah, bahkan presiden harus serius, berani dengan tegas, bahkan melawan terhadap kelompok-kelompok yang justru menjadi trigger terjadinya konflik. Jadi kalau masih hanya dijadikan isu-isu seperti ini sebagai komoditas politik atau tidak berani dengan tegas untuk melakukan perubahan secara revolusioner terkait masalah ini, bagi saya mending jangan mencalonkan diri. Anda sudah mengkhianati gitu.